Film ini bermula di malam hari. Ada beberapa orang yang sedang membajak truk yang berisi suku cadang mobil. Keesokan harinya, seorang pria bernama Brian sedang berlatih dengan mobil balapnya. Lanjut, Brian mampir ke sebuah restoran bernama Toretto untuk makan. Dia dilayani oleh seorang wanita seksi bernama Mia. Di sana juga ada seorang pria bernama Dom. Dia adalah pemilik tempat itu sekaligus kakaknya Mia. Tiba-tiba beberapa mobil balap mendatangi tempat itu, yang ternyata mereka semua adalah teman-teman Dom. Di dalam, Brian asik berbicara dengan Mia. Dari luar, seseorang bernama Vince menghampirinya karena cemburu. Melihat situasi kurang bagus, Brian membayar makanannya dan ingin pergi dari sana. Vince yang marah dan cemburu langsung mendatangi Brian dan mereka pun berkelahi. Melihat itu, Mia memanggil Dom agar melerai mereka. Lalu Dom mengusir Brian dari sana. Brian bergegas kembali ke tempat kerjanya. Di tempat kerja, Henry mengatakan kalau baru saja Dom menelponnya dan meminta agar Brian dipecat. Brian menenangkan Henry agar tidak menganggapnya serius. Setelah itu, Brian meminta beberapa nos untuk mobilnya. Malam harinya, Brian datang ke klub mobil balap liar. Di sana ia dihampiri seseorang bernama Hector. Brian mengatakan kalau ia ingin ikut balapan malam itu. Sesaat kemudian, Dom dan teman-temannya datang. Ia langsung dihampiri oleh dua orang wanita. Letty, pacarnya Dom, cemburu dan menyuruh dua wanita itu untuk pergi dari sana. Lanjut, Dom langsung memulai dengan taruhan $2.000 dan Brian ikut dengan mempertaruhkan mobilnya. Setelah mengecek mobil Brian, Dom mengizinkannya untuk ikut balapan. Semua orang bersiap di jalan dengan mobil mereka. Sebelum mulai, Hector memberitahu kalau polisi akan datang beberapa saat lagi. Jadi mereka harus segera memulai balapan sebelum polisi datang. Saat mencapai finish, tiba-tiba mobil Brian mengalami masalah di bagian mesin dan ia kalah di balapan tersebut. Dude, I almost had you. Saat Dom memeriksa mobil Brian, polisi datang dan mereka semua melarikan diri. Dom kabur dengan mobilnya menuju sebuah gedung. Setelah itu ia berjalan kaki. Namun polisi yang mengenali Dom berbalik arah dan mengejarnya. Dom segera melarikan diri. Saat polisi hampir mengejarnya, Brian muncul untuk menyelamatkan Dom. Sesaat kemudian, datang geng motor menghampiri mobil mereka dan menyuruh mengikutinya. Karena Dom dan Brian memasuki kawasan mereka, geng motor itu membawa mereka ke sebuah pemakaman. Dan ternyata, geng motor tersebut adalah musuh Dom. Di sana, geng motor itu meledakkan mobil Brian. Alhasil, Dom dan Brian harus naik taksi untuk pulang. Setelah sampai di rumah Dom, Brian ingin segera pulang ke rumahnya. Namun Dom menawarkan bir padanya. Brian mengikuti Dom untuk ikut berpesta. Namun Vince mengatakan kepada Dom mengapa ia membawa si kalah kemari. Dengan marah, Dom mengatakan kalau Brian telah menyelamatkannya dari polisi. Kemudian Dom bersama Letty naik ke lantai atas untuk pesta mereka sendiri. Di bawah, Vince ingin membuat keributan dengan Brian. Untungnya Mia datang untuk melerai. Lanjut, Mia mengajak Brian untuk minum sebentar dan kemudian mengantarnya pulang. Keesokan harinya, beberapa polisi mengikuti Brian dan berpura-pura menangkapnya. Setelah sampai di kantor, mereka melepaskan borgolnya. Yang ternyata Brian adalah seorang agen yang menyamar. Saat masuk ke dalam, Darman membahas tentang 4 pembajakan dalam 2 bulan. Tapi tidak ada informasi tentang tersangka. Darman tetap ingin Brian menyamar agar mendapatkan informasi dan bisa menangkap Dom. Dan Brian meminta waktu untuk memastikan semua kasus mengarah kepada Dom.
Lanjut, Brian pergi dari sana. Ia menuju tempat Dom untuk memberikan hutang mobilnya. Dia menderek mobil rusak untuk diserahkan kepada Dom. Dom mengatakan kalau ia tidak menerima mobil rongsokan. Namun saat melihat mesinnya, Dom kembali menarik perkataannya. Lanjut, Dom mengatakan kalau nanti akan ada ajang balap di gurun yang bernama Race War, dan ia ingin Brian ikut balapan. Setelah itu mereka membeli semua perlengkapan mobil di toko Henry dan langsung mendesain ulang mobil tersebut. Lanjut, mereka kembali bersantai sambil membakar ayam, dan datanglah Vince. Saat ia melihat Brian, dia langsung pergi karena cemburu. Dan ketika mereka ingin makan, Vince datang lagi karena ia lapar. Setelah mereka selesai makan, Brian membantu Mia beres-beres. Di sini, Brian mengajak Mia untuk berkencan, namun Mia menolaknya. Lalu Vince datang menyuruh Brian untuk mencuci mobilnya. Mendengar hal itu, Mia tidak menyukainya. Mia lalu menanyakan nama restoran Kuba kepada Vince. Sedangkan Vince mengira kalau mereka berdua akan berkencan. Namun Mia malah menyuruh Brian menjemputnya untuk berkencan ke restoran yang tadi disebutkan Vince. Karena cemburu dan marah, Vince langsung pergi dari dapur. Esok harinya, Hector dan teman-temannya datang ke toko Harry untuk membeli beberapa peralatan mobil. Dan Brian melihat kalau semua peralatan itu adalah mobil Civic. Malam harinya, Brian memasuki garasi Hector untuk mengetahui apa saja mobil yang mereka siapkan. Namun saat ia keluar dari garasi, Vince memukulnya dari belakang dan menyeretnya kepada Dom. Dom bertanya apa yang ia lakukan di sini. Kemudian Brian menceritakan kalau Hector mempunyai 3 mobil Civic bermesin Sponage. Terlebih lagi, tadi siang Hector membeli 3 turbo T66 dan NOS. Dia memeriksa garasi karena dia tidak ingin kalah lagi. Vince langsung mengatakan kalau Brian adalah polisi, dan Dom juga menanyakannya. Akan tetapi Brian hanya diam saja. Lanjut, Dom membawa mereka menuju garasi Johnny Trent. Mereka memasuki garasi dan melihat mobil tanpa mesin di dalam sana. Lalu Jesse menelpon Dom dan memberitahu kalau Johnny dan anak buahnya sedang menuju garasi. Dom, Brian, dan Vince langsung bersembunyi untuk mendengarkan percakapan mereka. Di sana, Johnny Trent bertanya kepada seseorang bernama Ted tentang keberadaan mesin. Awalnya Ted tidak mau menjawab, dan Johnny langsung meminumkan oli ke mulutnya. Kemudian Ted memberitahunya kalau mesin itu ada di sebuah gudang. Keesokan harinya, di markas polisi, kepala FBI bernama Ramon bertanya tentang Hector kepada Brian. Brian mengatakan kalau Hector memesan mesin mobil dan bannya tidak cocok. Lalu Raymond kembali bertanya bagaimana dengan Dom. Brian menjawab kalau ia sangat terkendali dan ahli soal pembajakan. Lanjut, Darman memberikan bukti yang kuat dengan foto orang yang dipukuli oleh Dom hingga hampir tewas. Brian mengatakan kalau dia membutuhkan beberapa hari lagi. Setelah itu ia langsung pergi ke tempat Dom. Di sana saat mereka sedang memasang mesin, Dom berkata kepada Brian kalau ia ingin menunjukkan sesuatu. Lalu mereka berdua pergi ke garasi Dom, dan Brian terkejut melihat mobil itu bermesin Detroit 900 tenaga kuda. Dom mengatakan kalau ia dan ayahnya yang membuat mobil itu. Lanjut, ia menceritakan tentang kematian ayahnya saat sedang berpacu di sirkuit. Di putaran terakhir, ia disenggol oleh Kenny Lander hingga mobilnya terbentur dinding. Saat itu, Dom menyaksikan ayahnya terbakar sampai mati di dalam mobil. 1 minggu setelah kematian ayahnya, Dom melihat Kenny Lander. Ia memukulinya hingga sekarat. Ternyata Kenny Lander lah yang dimaksud oleh Darman yang dipukuli Dom hingga hampir tewas. Malam harinya, Brian dan Mia pergi berkencan. Di sini Mia menceritakan tentang kehidupannya bersama Dom dan teman-temannya. Setelah selesai berkencan, mereka langsung pulang. Di sisi lain, terjadi lagi sebuah pembajakan. Kemudian Darman menelpon Brian yang sedang tidur dengan Mia dan memberitahunya kalau Ramon telah memutuskan mereka akan menangkap Johnny Trent beserta anak buahnya pada jam 5 besok. Besok harinya, polisi bersama FBI bersiap dan langsung menangkap Johnny Trent bersama anak buahnya. Malam harinya, Raymond memarahi Brian karena informasinya salah. Mereka telah salah menangkap orang. Lalu Darman meyakinkan Brian kalau pelaku sebenarnya adalah Dom. Namun Brian bingung karena Dom sudah terlalu baik padanya dan ia sudah terlanjur menyukai Mia. Keesokan harinya, mobil yang mereka kerjakan sudah bisa dites drive.
Brian dan Dom mencoba mobil itu ke sebuah tempat. Di tengah jalan mereka bertemu sebuah mobil Ferrari. Dom berkata, "Pecundangi dia." Lanjut mereka mampir ke sebuah tempat makan dan berbincang. Dom mengetahui kalau Brian mempunyai masalah dan menanyakannya. Brian mengatakan kalau ia ingin berpenghasilan sendiri seperti Dom. Jadi dia ingin mengikuti Dom apapun yang dia lakukan. Namun Dom hanya memberikan secari kertas. Dia mengatakan itu adalah arah menuju Rashwar untuk menguji kemampuannya. Jika ia berhasil menang, ia akan memberitahu semuanya. Brian menuju Rashwar. Di sana, Dom dan teman-temannya sudah berkumpul. Kemudian ia bertemu Jesse yang ingin balapan dengan Johnny Trent. Ia mempertaruhkan mobil ayahnya. Visualize the win. Namun di sini Jesse kalah dari Johnny Trent dan ia langsung kabur dari sana. Sedangkan Johnny dia menghampiri Dom untuk menagih mobil Jesse. Lanjut Johnny mengatakan kalau agen SWAT datang ke rumahnya dan menangkapnya. Johnny mengatakan kalau Domlah orang yang telah memfitnahnya. Mendengar itu Dom langsung memukulinya dan mengatakan kalau ia tidak pernah memfitnah siapapun. Malam harinya mereka masih tetap berada di Rashwar. Di sana Brian mencari Mia di dalam mobil. Namun tanpa disengaja Brian melihat Mia sedang berbicara dengan Dom agar tidak membiarkannya pergi. Namun Dom dan teman-temannya tetap pergi. Lalu Brian menanyakan apa yang dilakukan oleh Dom. Lalu Brian bertanya kepada Mia apa yang akan dilakukan Dom dengan truk malam ini. Mia menjawab, "Truk apa? Apa yang kau maksud?" Lanjut Brian mengatakan yang sebenarnya kalau dia adalah polisi yang sedang menyamar untuk menangkap Dom. Dia juga mengatakan kalau ingin mereka semua selamat, Mia harus ikut dengannya untuk mengejar Dom. Karena para sopir truk itu akan melawan, mereka menggunakan senjata. Namun Dom dan teman-temannya sudah sampai di tempat mereka menyembunyikan mobil. Dari sana Dom dan teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju truk yang akan dibajak. Kembali ke Brian, dia menelpon markas dan meminta mereka untuk melacak nomor telepon Dom. Mereka berhasil melacaknya. Pengguna nomor itu pergi ke utara. Lanjut di pagi harinya, Dom bersama teman-temannya berhasil mengikuti truk tersebut dan akan mulai pembajakan. Dom melihat kalau sopir itu membawa senjata dan memanggil Vince agar tidak melompat. Namun Vince sudah melompati bagian depan truk. Lalu sopir truk itu menembaki mereka. Dom berusaha agar bisa membuat Vince kembali ke mobil. Namun usahanya gagal. Sopir itu menembaki ke arah ban mobil Dom dan pecah. Lanjut Letty ingin menyelamatkan Vince, namun truk itu menghantam mobilnya hingga terbalik. Dom menyuruh Jesse menolong Letty, sedangkan Dom masih ingin menyelamatkan Vince. Namun karena mesin mobilnya terbakar, ia terpaksa berhenti. Untungnya Brian dan Mia yang sangat dekat dengan mereka mengejar truk itu. Lalu ia menyuruh Mia untuk mengambil alih kemudi. Brian melompat ke arah truk itu. Ia berhasil melepaskan ikatan di tangan Vince dan berhasil menyelamatkannya. Dom, Letty, dan Leon menghampirinya. Namun Vince yang tertembak mengeluarkan banyak darah. Brian lalu menelpon markas agar mengirimkan satu helikopter untuk menyelamatkan seseorang yang tertembak. Dom yang mendengar itu mengetahui kalau Brian adalah polisi, tapi ia tidak peduli. Yang penting baginya sekarang adalah Vince bisa selamat. Setelah helikopter datang, Brian langsung membawa Vince ke helikopter. Sedangkan Dom dan teman-temannya langsung kembali menuju rumahnya. Setelah itu Brian juga langsung menyusul Dom. Sesampainya di sana, Brian menodongkan senjata ke arah Dom dan mereka pun berdebat. Tiba-tiba Jesse datang. Ia menyesal karena telah melarikan diri. Sesaat kemudian Johnny dan temannya juga datang dan langsung menembaki mereka. Di sini Jesse tertembak dan tewas di tempat. Brian mengejar Johnny lalu disusul oleh Dom. Di tengah jalan, Dom berhasil membuat teman Johnny terjatuh. Lanjut, Brian terus mengejar Johnny hingga akhirnya ia menembaknya dan Johnny langsung tewas di sana. Setelah itu, ia melihat mobil Dom dan kembali mengejarnya.
Lanjut, mereka mulai balapan untuk melewati lintasan kereta api. Setelah mereka berhasil melewati lintasan kereta api, Dom lengah dan akhirnya menabrak sebuah truk dan mobilnya terbalik. Melihat itu, Brian langsung menolong Dom. That's not what I had in mind. Ia memberikan mobilnya kepada Dom dan mengatakan kalau ia berhutang mobil 10 detik padanya. Brian membiarkan Dom pergi demi persahabatan mereka. Dan film pun berakhir.